Oke, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris dan kita akan lakukan review nih ya. Seperti biasa, gunakan chat box kalian ya untuk berpartisipasi di dalam kelas. Jadi kalau sekarang ininya chat box saja. Dan settingannya boleh, bentar kalau ini gimana ya enaknya? Mendingan ke everyone pun nggak masalah ya, ke everyone tidak masalah. Atau misal ke Pak Lukman juga nggak apa-apa sih, bebas gimana kalian lah. Sekarang kita playing the guessing game ya. Di sini ada beberapa objek ya, as you can see on the screen. Ada what is this? Trompet. A musical instrument. Ada dua. There are two musical instruments. What is this? What's the name? Apa sih namanya teh? Is it saxophone? Bukan. Oh no. Is it a flute? Flute? Is it a flute? No. No. Is it a trumpet? Iya benar, trumpet. Ya benar itu trumpet. Oke. Ada trumpet, ada kalau ini apa nih? Tahu dong? Gitar. Gitar. Kalau ini? Yang mana sih ini? Mana nggak ada? Mana nggak kelihatan? Ini? Soft. Shaft. Oh, it's cotton and it's great. It's actually Scarf. Scarf. What's this? What's this? Pencil. Shoes. Kenapa itu ketawa? Kenapa itu, Bella? Kenapa ketawa? Ini siapa? Bottle. Oke, bottle. Bapak mikirnya ini mouthwash loh. Cap gitu, Bu. Cap. Boleh nggak ya ini sebut cap? Cap mah topi itu mah apa? Kupluk tuh apa? itu mah Apa kupluk? Nggak tahu. tahu. Topinya maling. Katanya sih tadi Bapak dapat dari kelas sebelah Bendi katanya. Bendi atau Bindi gitu ya? Lupa ya. Ini Bindi. Oke, Bindi. ini Bini. Oh, Bini. Bini ya, bukan Bindi ya, Bini. Bini. Si Bini. kayak topi gitu. Ya, Almira boleh tulisin itunya di chat box supaya teman kamu bisa lihat ya. Gimana sih nulis Bini tuh gitu. Tolong tulisin di chat box ya, biar yang lainnya bisa tahu. Bini. Katanya. Terus ada juga pen, pencil, fork, and apa nih, knife ya, glass dan sebagainya lah pokoknya ya. Oke, sekarang silahkan kamu tebak nih apa yang akan Bapak what I'm thinking. What I'm thinking. Fatir baru masuk nih. Ya, oke. Pak, Siap-siap. harus ditulis. Bentar, ada yang masuk. Harus coret-coret di ininya. Oh enggak, di ini aja, di apa namanya, di chat box ya. Enggak, soalnya kalau orang yang belum masuk belum ada chatnya gitu. Orang yang belum masuk belum ada chatnya. Yang baru masuk. Oh iya. Oke, untuk yang baru masuk barusan ada Sofi dan Fatir. Ini kita akan pemanasan dulu ya dari materi yang kemarin minggu lalu ya. Nih, di sini sudah ada beberapa objek. Bentar, Bapak cek dulu. Sofi sama Fatir sudah tersambung belum nih suaranya? Halo. Ada kok, Pak. Ada? Oke. Ya. Oke, sip. Siap-siap gunakan chat box kalian ya. Dan ini di sini ada trumpet, ada apa tuh? Ada pen, ada pen, pencil, scarf, Bini ya. Ini Bini yang tadi. Sudah dituliskan oleh Almira. Enggak. Almira boleh di copy paste lagi supaya Fatir dan Sofi bisa lihat Bini itu gimana sih tulisnya nih, Bini ini ya. Bini. Bini itu kalau bahasa Betawi itu istri gitu ya. Bini ya. Oke, thank you Kak L ya. Oke, sekarang lanjut ya. Sekarang I'm thinking of an object now in my mind. Please guess what is it. Ready ya? Ready. After you know what the answer is, you can type and send it to me atau send it to everyone. Tidak masalah ya. Karena siapa tahu jawabannya bisa beda-beda. Oke, I see
objects. They are made of metal and they are used for eating. Type it. Go. Oke, I see. Oke, Fatir ternyata yang pertama. Oh, Naira duluan. Oh no. Nyebelin ah. Oh no. Oh, ini harusnya ini di apa? Ini harusnya ke everyone nih. Privat. Coba yang tadi nge-message ke Bapak ke everyone-in ya. Di copy terus kirim lagi tapi ke everyone. Harusnya ini ke everyone nih. Yuk, Fatir, Almira, oke, Azhar sudah everyone, Naira sudah everyone, Jasmine everyone, Atta oke, Kaifati, Bian juga semuanya oke. Oke, also spoon is melted. Thank you. Ya. Siap. Ya. Fatir, kenapa diubah Fatir itu jawabannya Fatir? Fork and knife yang dibalikin. Iya, fork and knife. Oke, jawabannya knife and fork atau fork and knife. Tadi ada yang jawab fork and knife. Fork. With P. Oh, itu tadi jawab pertama. Jadi tadi ada yang jawab ini fork. Fork apa sih? Babi ya? Babi. Fork itu yang babi. Oh. And knife gitu ya. Fork and knife. Nah, ini ganti ya jadi F tuh. Fork and knife. Kalau ada yang jawaban, oh kalau buat makan sih spoon juga boleh Pak. Oke, boleh lah. Yang jawab spoon juga boleh. Next one. Oke, thank you. Oke, yang belum jawab nih, ini lumayan loh. Ini dapat nilai partisipasi ya, Bapak pasti masuk. Oh iya apa? Ya, oke. Ini pertanyaannya semua ada gambarnya di sini. Iya, jadi Ya, di chat. Oke, lanjut. Oke, let's go. Lanjut. Oke, I'm thinking of Bapak an aja. object and it's made of leather and I use it for going to work. Oke. Thank you. Langsung ya dijawab ya. Apa sih? Oke. Betul, Ada shoes. shoes, Apa ada sih? boot, Kedengeran. ada Oh. shoe ya. Oke, Oh ya, macam-macam ada shoes, ada boot, ada shoe. Oke. Sip. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang ini ya, shoes ya. Itu shoes atau boot sih? Shoes atau boots? shoes satu. Sepatu. Boot itu mah kayak yang buat Ini hiking. kayak itu loh, kayak yang buat. Iya. Tadi aku salah pencet. Shoes, gitu ya. Kenapa tadi ada yang tulis boots? Boots juga Tadi salah made of nulis. leather. Ya betul, nggak apa-apa. Shoes is made of leather, betul ya. Tapi tadi ada kata kunci kedua, and I use it for going to work. Biasanya kalau Bapak pergi ke sekolah, karena Bapak guru nggak mungkin Bapak pakai boots ya. Jadi shoes. Tapi kalau pakai boots oke lah. Cuman. Shoes ya. Shoes with S. Tadi Bapak lihat ada yang jawab shoes tanpa S ya. Shoe. Nah, ini perhatikan nih. Shoes menggunakan S karena tentu saja satu pasang. Tidak mungkin kan orang pergi ke kantor cuma satu sepatunya ya. Yang klaim. Shoes. Bukan chose, Raisa ya, Kayla ya. Tapi shoes. Shoe to shoes. Oke. Lanjut. Sekarang terakhir nih. Kalau tadi kalian menebak kata, kalau sekarang tolong deskripsikan ini. Apaan maksudnya? Bentar. Deskripsikan inilah kira-kira bini ya. Namanya? What is it made of and what is it used for? Kira-kira gimana ya? What is it made of and what is it used for? Silakan kalian bisa tuliskan di dalam chat box now. Pakai warna biru. Let's start a new life from the until the light live in the end. Ini is the six growing di kas. This is my Ini life. di record loh, Dika.
Nanti kalau diupload kamu malu. Biar dekat suasana. Di record. Itu lagu apa? Kenceng banget ya Allah. Terus Ageo kayaknya. Bukan. Oke, nah ini sudah kelihatan ya jawabannya ya. Bentar Bapak lihat dari yang awal dulu deh. Fatir yang awal. Fatir. It's made of cotton. It's used for accessories. Oke, aksesoris. Untuk hiasan Juga gitu ya. kepala. Untuk bergaya gitu mungkinnya maksudnya ya. It's made of wool atau Ya, untuk oke. kepala. Use for-nya untuk apa Atala? Made of cotton used for accessories. Nah, ini nih di sini ya Bapak mau bahas nih. Kai made of cotton, it's used for accessories. Oke. Ini kamu bisa lihat ya jawaban teman-temanmu di dalam chat box ya. Dan nanti silahkan sesuaikan dengan jawaban Pak Lukman nih. Gimana nih ya? Beanie is made of cotton. Oke, it's made of cotton and used. Oke. Oke, to be honest everyone ya, sejujurnya di antara jawaban kalian ini masih apa ya? Masih ada kekeliruan. Nah, kelirunya di mana, Pak? Nah, cek ya di sini. Kalau Bapak ditanya ini, Bapak harus menuliskan ini, the beanie. Bapak mungkin akan tulis begini nih, jawabannya ya. Oke, sekalian boleh dilihat chat box-nya dibandingkan. Ini jawaban Pak Lukman nih. It's, sorry, terlalu tipis. It's made of kira-kira ini made of apa ya? Cotton. Cotton? Bisa cotton, bisa Wool. mungkin nggak sih kalau wool? Wool. Kalau dilihat dari ininya sih Bapak lebih kayaknya ini dari benang wool deh. Tapi cotton pun nggak masalah ya. It's made of cotton, it's made of wool, it's okay. Secara material itu bisa macam-macam. It's made of wool dan it's used for what? What is it used for? Itu buat menghangatkan kepala teh. Atau Untuk menghangatkan telinga. kepala. Iya. Kepala dari Ya kan itu buat kepala. Oke. Berarti gimana dong kalimatnya? It's It's made made of wool to and it protect used for your head accessories to warm and winter day. Oke. It is used. It's made of wool It's used. Ingat kemarin ada made dan used ya. For Digunakan. Used for. Good. It's used for menghangatkan kepala teh. head for warm keeping your head your head. Warm your head gitu. Your warm head. at winter day. At winter warm for day. winter days. Oke, Your boleh head ditambahin in the and winter day. also Your head accessories. warm in the winter day. Oke lah boleh. In the winter day. Boleh. Atau mungkin di sini juga bisa warming ya. Warming your head. Ya, bisa digunakan untuk warming your head. Dustin, halo Dustin, baru bergabung. Terdengar suaranya Dustin? Dustin Bieber, halo. Dustin, Dustin, Biasa. Dust in the wind, Dustin. Sekarang lagi banyak-banyaknya ngelik. Kenapa ya Dustin terlambat ya? Terlambatnya lumayan lama nih. setengah jam terlambat. Itu jadi catatan ya. Bapak catat tuh. Oke. Tadi ini jawaban-jawaban kalian misalkan ya, ini di wrap apa saja dulu. It's made of wool atau mungkin juga it's made of cotton. Oke. It's used for keeping your head warm in the winter day. Oke juga. It's used for warming your head in the winter day juga boleh ya. In the winter day ini bisa dibilang ini tambahannya lah ya. Gak pakai ini nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Pokoknya yang pentingnya di sini kan. It's used for keeping your head warm. It's used for warming your head. Nah kalau kita lihat di sini, coba deh bandingin sama jawaban kalian di chat box. Ada temanmu yang menuliskan it, ya ini banyak banget nih di sini ya. Bapak contohnya, nih ini contohnya yang Bapak lihat ya di sini ada Fatir
Fatir, kemudian Atalah bagus tuh, it is. Raisya, Keila ya, Keila, it's. Terus Almira pakai Bini, oke, good. Naira, it's juga. Jasmine, it's. Siapa lagi ya? Arya Fadilah, nah ya. Raisa, Bian, terus Sofi, kemudian juga di sini, oh ya. Nah, anak-anak yang tadi disebutkan menuliskan begini kan? It's. Nah, hati-hati. Tapi ada juga yang awalnya Bini. Nah, ya bentar, nanti satu-satu ya. Nih, ada yang menuliskan begini, it's. Hati-hati. Antara it's begini dengan it apostrof s nih, it's, ini beda. Bedanya di mana? Dan itu beda arti loh ya. Sama kemarin kayak ketika make dan made itu berbeda meskipun artinya mirip ya. It's itu artinya singkatan dari it dan is. Makanya tadi Atalah bilang it is. Oh, itu betul tuh. It is. Kalau Almira pakai Bini ya, langsung disebutkan bendanya. Bini gitu. The Bini is, nah ini juga boleh. Bini itu kan bisa mewakili, bukan mewakili. Bini itu kan bisa diganti oleh kata it ya di sini ya. Nah, cuma kalau penulisannya it's begini, ya, seperti yang tadi Bapak sebutkan, nih, it's, nah ini beda lagi. It's itu artinya adalah punyanya, gitu. It's itu ya, artinya punyanya. Oh, ada yang keluar. Bisa difahami? Tadi siapa? Ada Fatir ya. Sofi, Naira, Keila, Raisa. Pokoknya yang jawab tadi it's made dengan penulisan it's-nya seperti ini. Nih Bapak koreksi ya. Hati-hati. Tolong diperbaiki. Jangan sampai nanti menulisnya begini. Karena ini beda arti. It's begini. Itu artinya it dan is. It is gitu. It is made of wool. It is used for keeping your head warm. Gitu ya. Terus nih dari jawaban teman-teman kalian lagi, ini boleh juga dituliskan seperti yang punyanya siapa tuh? Almira atau Calia ya nih. Bini is made of cotton gitu. And keep our head warm. Nah, begitu ya. Terus tadi ada juga Bapak lihat nih jawaban lain nih. Jawaban lainnya, oh ini siapa nih yang pada keluar lagi ya. Kaisar. Kebanyakan yang mau nge-like, Pak. Kalau enggak, emang koneksinya deh kayaknya ini. Soalnya sekarang lagi banyak-banyak yang nge-like, Pak. Ya Pak, dari tadi pagi. Aku dari Masuk keluar Koneksinya kurang bagus ya dari tadi ya. apa namanya dari tadi kadang-kadang aku nge-like terus. Ini Kaisar juga Semuanya dia masih proses nih. Gak apa-apa, tapi yang penting ini Bapak rekam, jadi nanti bisa kalian akses juga ya. Kalau misalkan, oh ini tadi saya kelewat nih, bisa diakses lagi. Gitu. Oke, jadi tadi, karena tadi ada keluar ya, ini Naira, Keila ya, kan tadi kalian nulisnya gini nih, it's, nih bukan pakai it is ya, tapi it's begini. Nah ini diperbaiki, jangan it's begini, tapi it is. Karena it's begini dengan it's yang tulisannya it ini gimana ya, ini dan ini ini kalau kursor Bapak kelihatan ya. Nah it's ini dengan it's yang sana gitu ya, yang ini dan yang ini tuh beda artinya gitu. Yang ini itu adalah yang dibenarkan, it is singkatan dari it is gitu. Kalau ini artinya, kalau it's yang ini artinya itu miliknya gitu, jadi nggak nyambung kan. Jadi meskipun Pak cuma beda satu tanda ya, nggak ada tanda apostrof nih di sini, itu ternyata berpengaruh besar. Tuh nggak ada tanda ini, iya gitu ya. Jadi itu perbaiki. Terus tadi juga ada yang menjawab langsung made of wood, made of wool dan used for keeping. Nah gitu ya. Ini pun hati-hati ya, harus jelas apa yang terbuat dari wool itu. Kan nggak jelas ya. It misalkan atau the Benny. Jadi di sini harus dituliskan juga it is-nya. Paham sampai sini? Paham ya?
Paham. Ya gitu. Jadi intinya apa ya? Dibuat dalam kalimat komplit tuh seperti ini. Contohnya ya. Dan satu lagi nih catatan. Ketika kita menggunakan use for, Bapak nggak tahu nih, Bapak cek dulu ya di chat ya. Halo Pak Lukman, maaf tadi keluar sendiri. Oh ya, nggak apa-apa. Nih. Di sini misalkan jawabannya siapa ya? Nah, ini jawabannya Sofi misalkan ya. Bapak coba copy aja nih yang paling dekat. Oke, everyone. Tuh kelihatannya jawabannya. It's made of wool and it's used for keeping your head warm. Keeping your head. Nah, ini kan Sofi jawabnya itu keep ya, for keep your head warm. Nah, itu hati-hati. Jadi setelah kita menggunakan kata for ya, maka keep menjadi keeping, warm menjadi warming ya, pakai akhiran ing. Protect menjadi protecting, for protecting gitu loh. Nah, itu pengingatnya aja sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? No. Tidak ada, sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh dong di foto dulu. Di screenshot. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bentar. Materi berikutnya tuh tentang kepemilikan, tentang apostrophe. Sudah? Bentar. Satu orang aja nanti di-share di grup ya. Udah, Pak. Nanti ada yang berbaik hati share di grup, wah itu jadi amal. Oke, lanjut nih ke sini nih sekarang. Nah, ini ada di buku kalian juga ya, jadi kalian boleh catatannya langsung di buku paketnya, dicoret-coret aja nggak masalah. Buku paketnya sudah dibeli ya. Nah, di sini kan ada beberapa gambar nih, ada gambar apa aja nih, ada anak kecil ya. Ada segerombolan anak kecil, ada kuda-kudaan, ada scarf, ada beige. Nih, lencana beige. Ada bayi. Ada juga old man ya. Old man ini bukan old man biasa loh. Ini kira-kira mereka tuh siapa sih ini old man ini tuh? Sheriff ya. Sheriff. Pensiunan Sheriff. Gitu Pak, sheriff tuh Pak. Kalau kita polisi, ya sheriff. Sheriff teh apa sih? Polisi atau pengaman ya? Ya, polisi ya. Jadi polisi orang yang diberikan wewenang lah dulu di era para koboi gitu. Sheriff, ada bayi, ada siapa lagi, ada boys ya, ada anak kecil dan sebagainya. Nah, yang harus kalian lakukan ini, yuk seperti biasa bantu Pak Lukman untuk menjawab. Kira-kira kan di sini ada 6 buah kalimat ya, there are 6 lines. Ada kalau kita baca di sini ada sheriff's badge is made of silver, made of gold dan sebagainya. Kita lihat nih di sini perintahnya. Follow the lines and write true or false. Jadi kita coba nih, benar nggak sih apa yang dituliskan di dalam kalimat-kalimat ini sesuai dengan gambar nggak sih? Gimana? Ya. Gimana? Halo, tadi bilang apa? Nggak jadi? Nggak jadi kayaknya, Pak. Oke. Ya, jadi kalian harus menuliskan nih, write T for true and F for false. Jadi kalau ternyata pernyataan dengan gambar itu sesuai, maka tulislah T. Kalau ternyata salah, tulislah false ya. T for true and F for false. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 1 dulu. Kira-kira ini T or false? Kalau kita lihat di sini ada the sheriff's badge is made of silver. False. False of false. Oke, ada yang jawab false, ada yang jawab true. Oke, kita langsung lihat cek ya. Kira-kira sheriffnya mana nih? Sheriffnya yang mana nih? Bapak-bapak. Yang bapak tuh Pak. Yang bawah. Yang bawah. Sheriffnya kita bisa lihat ya, ada sheriff yang 1 orang ya,
ada yang satu orang, ada yang banyakan kan, lebih dari satu orang, ya nggak sih? Iya. Tuh, kira-kira yang nomor satu, yang nomor dua nih sheriffnya untuk Yang nomor satu, yang nomor satu. yang nomor satu. Kalau sheriff yang dimaksud adalah nomor satu, kita coba follow the lines ya, supaya untuk membuktikannya. Sekarang kalian bisa follow the lines. Bentar, biar tebal nih. Nah, Kak, yang ungu ini, Pak. Ungu tuh, ada ungu. Nah, kita lihat ke sini jalannya, ke bawah, and then go up to the left, to the right, up again, and it stop in the beige. Dia berhenti di sebuah bencana ya, di sebuah beige, yang di sana warnanya ternyata silver ya, warna perak. Oke, gray ya, sebenarnya gray ya. Oke, the sheriff's badge is made of silver. Jadi ini true or false? Yes, Pak. True. Oh iya, true ya. Jadi kita bisa simpulkan, oh kalau gitu yang number 1 ini true gitu. Ya, sekarang kita lihat yang number 2. The sheriff's badges are made of gold. Ada Pak yang ini, Pak nih. Yang bawahnya dengan yang satu ini, Pak. Tuh biar ada badge. Sheriffnya yang mana? Yang tiga ini, Yang Pak. banyakan ya? Yang tiga. Yang banyakan di sini kan? Oke, kalau gitu sudah kita tahu nih, sheriff yang di nomor 2 itu yang ini nih, yang banyakan ini kan? Karena banyakan, nah, Terus gitu ada 3 sheriff bintang. tapi kita coba following the lines ya. Set, ya, oke, dan oh ya, kalian bisa coret-coret buku kalian pakai ini ya. Kalau ada spidol atau mungkin pulpen warna ataupun pensil warna, nah itu juga boleh dipakai. Oke, it stop in these 3 pages. Oke. Kita lihat pernyataannya, the sheriff's badges are made of gold. Menurut kalian gimana nih kira-kira? Betul apa salah? True or false? True juga. Coba deh, ini sambil nanti kalian pikirkan ya. Apa yang membedakan antara sheriff's badge dan sheriff badges? Ya. Nah, Kalau sheriff banyak, kalau badges banyak. Oke, good. Sudah terjawab ya. Oke, nomor 3 nih sekarang ada baby, ya. Tapi perhatikan nih baik-baik. Ada baby dan ada babies. Nomor 3, gimana tuh? Oh, tahu. Yang baby yang tulisannya pakai BY itu sendiri, kalau yang pakai IES tuh berdua, lebih dari 1. Oke, berdua ya di sana di gambarnya ya. Oke, kita lihat aja nih sekarang. Berarti yang ini kira-kira katakanlah ini nomor 1 nih. Ini nomor 2. Kira-kira baby yang di nomor 3 tuh yang nomor 1 yang nomor 2? 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Baby nomor 1 2. Nomor 1, Pak. Pak, maksudnya karenanya Oke. Nih baby di sini cuma sendiri, berarti yang nomor 2 yang ini ya. karena Yang ini. Oke, kalau gitu kita follow the lines. Set, dekat ini mah. Nah, langsung berhenti di kuda berwarna Biru. sky blue ya. Oke. False. Sky blue with False. white dot. Oke, sekarang kita bisa lihat nih. Di sini dikatakan the baby's horse is brown. Jadi jelas ya jawabannya. Ini kita paksa. Sekarang kalau yang babies, berarti gimana dong yang babies? Yang berdua. Yang berdua. Yang Nomor 1. Yang Nomor 1. babies nomor 1 ini ya, kita langsung follow the line again. Wow, ini perlu ketelitian dan it will stop here up above. Tanpa kalian sadari sekarang udah jam 10.43 lagi. Ya, nggak kerasa ya. Jadi jawabannya true or false? Kan luring bahasa Indonesia. False. Jawabannya yang warnanya false. abu-abu. Kenapa false? Gak ada yang warnanya abu-abu. Ya, because it says that the baby's horses are gray. Padahal kenyataannya adalah the light and brown and light brown mungkin ya. Ini mungkin bisa dibilang light brown kali ya. Ini warnanya brown, oke. Kalau yang ini kira-kira warnanya apa? Yellow.
Yellow. Agak kuning, yellow to brown. Krem ya, kalau kita bilangnya krem. Bahasa Inggrisnya apa sih krem teh? Krem. Hah? Cream. Krim. Krim. Bener nggak ya krim? Harus Enggak. dicek tuh, harus dicek. Oke, lanjut. Nomor 5. Gimana nih nomor 5 nih? The child scarf is blue. Bentar, ada child, ada children. Coba kamu lihat. Ada child, Child, dan mah children. satu orang kalau nggak salah. Satu orang. Children. Oke, betul. Thank you ya. Kalau children yang ini berarti ya. Iya. Nah, Itu children yang child baru. dulu. Child yang ini ya. Tuh Bapak ini tulis angka 1212 semuanya kodenya ya. Oke, berarti kalau child berarti yang nomor 1 atau yang banyak? Kita dapat Satu. nih jawabannya yang ini kan? Ya. Nah, kalau gitu kita coba follow the line. Set. Up, 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 up. Sep. Jauh-jauh ternyata ke sini. Ya, oke. Di sini kita temukan ada scarf. Ya. But the scarf is not blue, it's red. It's Jadinya, red. Berarti false. Oke, kalau gitu nih sekarang Scarf. yang terakhir gimana? Yang ini gimana nih? Itu yang children's. Ya, ini kemana nih? Ini kemana ya? Oh, yang Oh, biru belok. itu Pak, yang warna Ini biru. pusing soalnya. Warna biru Pak, warna biru kuda itu. Iya ya, Oh, betul. berarti. Salah tadi Bapak salah. Bentar ini ada yang masuk lagi. Ini maksudnya. Nah, ternyata ke sini ya. Oh no. Oh Set, Oh no. ke sini nih. Bak. Nah, gitu ya. Jadi scarf-nya ternyata macam-macam kalau kita lihat. Kalau dibilang di sini the children's scarves are red, tentu No. jawabannya no, tidak tepat karena False. ada yang warnanya brown, light brown, ada yang dark blue, ada yang light blue ya. Ada yang biru tua, biru muda. Nah, ternyata tidak warna merah karena itu ini jadi false. 2 true and 4 false. Okay, thank you everyone for helping me fill this boxes. Oh, Kaisar bolak-balik terus nih. Koneksinya lagi jelek. Oke, ya. Nah, sekarang Maaf, tadi tiba-tiba keluar, Pak. ya, I see. Nanti di Bapak share ininya ya. Bapak share apa tuh namanya? Rekamannya. Nah, sekarang ini Bapak sengaja nih sebetulnya tandain ada nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 gitu ya. Itu untuk pembahasan ini. Kalau kalian perhatikan di sini coba lihat deh. Ada sheriff's badge dan ada sheriff's badges. Kira-kira yang membedakan itu apa ya? Yang membedakan sheriff's badge, yang membedakan sheriff ada sheriff. Jumlah apa? Ada sheriff's gini ya, sheriff's badge. Jumlah apa yang membedakannya? Badges. Badges. Kan kalau ada tambah S-nya kan jadi banyak kan badge-nya. Oh, ini. Yang kayak gini doang, Pak. Yang kayak gini nih, yang Bapak tulis ini. Gini? Itu cuma satu doang. Oke. Yang satu kita bisa lihat, Pak, di sana badge itu dan di satu lagi itu badges ya. Berarti yang ini banyak, yang badge itu yang satu ya. Berarti kalau gitu Bapak tandain aja nih sekarang nih. Karena ini Bapak ini tempatkan di kiri dan kanan ya. Di sebelah kiri itu Bapak bilang aja ini untuk yang single. Kita bisa lihat ini bendanya single ya. Kalau yang badges itu ternyata plural ya. Plural itu bahasa lainnya ya many lah ya, banyak ya bendanya ya. Many object. Kalau ini single object berarti cuma satu.
left ya. Di sebelah left single, di sebelah kanan many. Oke, kalian bisa lihat di sini ada sheriff's badge dan sheriff's badges. Ya, ternyata yang membedakan tuh ada akhiran kata di sini ya. Yang satu badge tanpa S, yang satu lagi menunjukkan kalau di sana jamak. Nah, ada lagi nggak perbedaannya? Ayo, kelihatan nggak ada lagi nggak perbedaannya? S-nya S. Nih, Komanya, ternyata komanya. perbedaan berikutnya. Nah, betul ya, S di sini ya. Yang satu di belakang S, yang satu di depan S. Nah, betul. Perhatikan bagian ini yang dikotakin nih. Tuh, posisi apostrof S ya, posisi apostrof S. Nah, ini posisi apostrof S ini apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Posisi apostrof S di sini apa? Kepunyaan. Nah, betul. Ini menunjukkan kepunyaan. Jadi ini yang namanya kepemilikan Tea gitu ya, tanda kepemilikan. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau misalkan seseorang mempunyai suatu benda nih ya, benda itu berarti milik dia gitu. Nah, ini ditunjukkan oleh apostrof S. Jadi bentuk apostrof S gini itu menunjukkan kepemilikan gitu. Ya, contoh ya. Misalkan Pak Lukman punya topi misalkan. Ya, misalkan Bapak punya topi. Oh, bentar. Nah, gini aja, di sini aja. Misalkan I have a cap ya. This is my cap. It's made of cotton. Kayak nasi uduk. Kalau gini masih jadi kayak kelihatan nasi uduk nggak? Enggak. Ini my cap ya. Ceritanya ini my cap nih. Oke. Nah, this is me and this is my cap. Nah, gitu ya. My hat ya. Berarti benda ini nih, ini disebutnya apa nih? Oh, ini punyanya Pak Lukman nih, topinya Lukman gitu ya. Ya sudah, berarti dalam bahasa Inggris ini digini nih ditulisnya. Lukman, it's Lukman. Topinya Lukman, Lukman cap. Karena punyanya cuma satu, jadinya cap. Kalau punyanya banyak, ya berarti di sini ya, Lukman caps. Karena banyak ya, topinya mungkin ada banyak nih. Nah, untuk menunjukkan kepemilikan bahwa topi ini punyanya Pak Lukman nih, bahwa topi ini punya Pak Lukman, ini nggak cukup begini. Nggak cukup dibilang, oh ini Lukman cap. Nggak cukup begitu. Tapi dia harus ditambahkan tanda kepemilikan. Tanda kepemilikannya apa coba? S, Lukman. Yaitu tadi apostrof sama S di nama orang di nama orang yang punyanya. Jadi karena topinya punya Pak Lukman, maka di sini tambahkan apostrof S. Artinya nih apostrof S ini itu adalah tanda kepemilikannya. Paham? Sampai sini bisa difahami nggak? Bisa ya? Nah, berarti ya kenapa? Enggak, Pak. Udah, ngerti ya? Berarti nih, ini pun sama tuh sheriff's badge. Ini pun sama tuh. Gitu. Sampai sini bisa difahami ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Yang lainnya gimana? Insya Allah juga. Ngerti insya Allah ya? Oke. Nah, cuma nih ada cumanya nih. Ini kan kalau yang ini kan single ya. Kalau yang ini many. Nah, cuma untuk yang banyak biasanya ada pengecualian. Nih, lihat. Ini kenapa, Pak? Yang satu S-nya begini, yang satu S-nya begitu. Yang many kok S-nya sebelum. Gitu ya. Nah, ini nih tolong perhatikan. Jadi, kan kalau ini karena tadi sheriffnya banyak ya, ini ceritanya gini. Kalau sheriffnya satu, jadi kan gini kan. Sheriff badge. Sheriff badge. Kalau ini sheriffnya banyak nih, yang ini kan.
Sheriffnya banyak, berarti otomatis dong sheriffnya ditambahin S, ya nggak sih? Sheriffs. Badges. Badgesnya juga ada banyak kan? Jadi badges. Sheriff badges. Itu mau otomatis jadi begitu. Oke, Radinka silakan. Ada sheriff badge, ada sheriff badges. Nah, ini sudah komplit belum kayak begini? Kalau kita mau menunjukkan bahwa badge ini punyanya si sheriff, tentu belum komplit. Harus ditambahin apa? Harus ditambahin tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan itu apa? Halo? Apostrof Apostrof F. Apa S. tadi? Apostrof S ya. Apostrof tuh ini tanda petik satu apostrof namanya. Kalau gitu di sini pun sama. Tambahin apostrof S. Jadi awalnya begini. Ya. Tuh. Jadi ini ada kepemilikan. Sheriff bandage-nya bandage lagi. Badge-nya sheriff gitu ya, lencananya punya sheriff. Ini pun sama. Lencananya para sheriff. Cuma kamu lihat deh, kalau yang untuk yang banyak ya, coba lihat yang ini. Sheriffs ditambahin lagi apostrof S. Ya, berarti dibacanya gimana? Sheriffs. S-nya panjang ya. Sheriffs. Nah, karena itulah orang Inggris bilang, oh kalau untuk kasus kayak begini, ini kan udah ada S-nya nih di sini. Udah ada S-nya nih di sini. Ya udah kalau gitu kita hilangkan aja S-nya. Biar nggak ribet. Tuh, jadi dihilangin kayak gini. Sehingga tanda kepemilikannya berubah jadi begini. Ya, bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Coba. Insya Allah bisa, Pak. Oh, oke ya, insya Allah bisa. Oke, nah sekarang kita lihat nih yang baby. Gimana dengan yang baby ya? Gimana dengan yang baby? Kita cek. Bapak hapus dulu deh yang ini nih. Jadi intinya setiap benda yang menunjukkan kepemilikan, maka orang yang punyanya itu harus ditandain pakai apostrof S. Prinsipnya begitulah, simple ya. Sekarang kita lihat ada baby, ada babies. Kira-kira nomor 1 ini disimpan di yang many atau single? Baby yang ini nih, baby yang 2 orang ini nih. Many. Di yang single atau yang many? Many. Many ya. Oke. Itu disimpan di menu. Oke, kalau gitu kita cek di sini. Baby. Mereka punya apa sih baby sini? Horse kan? Horse ya. Horse-nya banyak jadi pakai horses. Kamu bisa lihat di sini babies horses. Dan berarti kita taruh yang satunya yang singlenya di sini. Baby horse. Maksudnya apa sih baby horse? Bayi kuda. Ada gambar bayi kuda di sini. Apa? Bayi kuda. Kuda punyanya bayi ya. Jadi ini si kuda punyanya si bayi. Berarti kalau gitu ini kan kurang. Kurang apa? Kurang tanda kepemilikan. Berarti ya udah tambahin apostrof S di sini. Ini pun sama. Tambahkan apostrof S. Ya. Tuh, jadi ini kudanya ada banyak, bayinya ada banyak. Artinya kuda-kuda milik para bayi. Kalau yang ini kuda milik seorang bayi. Kalau yang ini kuda-kuda milik para bayi. Gitulah kira-kira ya. Jadi yang mana? Oh ini bayinya ada 2 nih, babies. Kudanya ini horses, gitu kan? This is the horses and these are the babies. Babies. And this one are the horses. Tuh. Jadi begitu. Cuma sekali lagi tadi ya, cuma sekali lagi babies di sini ada S, ada S. Kalau dibaca jadi babies, kepanjangan S-nya kata orang Inggris biar nggak ribet, hapus S saya 1 nih. Jadilah begitu. Paham? Gampang ya? Wah, insya Allah Pak paham. Nah, insya Allah paham. Jadi Alhamdulillah. kalau yang main itu komanya di luar, kalau yang single itu di dalam. Jadi sebetulnya jangan dihafalin komanya sih, jangan dihafalin petiknya ya. Tapi prinsipnya mau babies yang banyak ataupun babies yang cuma 1, prinsipnya kan sama. Tanda kepemilikan itu kan sama ya.
semuanya harus ditambahkan apostrof S, ya nggak sih? Cuma karena di sini karagok gitu ya, karena ini bacanya baby gitu ya. Jadi ini mereka hapus nih biar nggak ribet, dan mereka udah ngerti, oh kalau ini tuh berarti punyanya bayi, si kuda-kuda punya bayi gitu, punya para bayi gitu. Jadi mainan kuda punya para bayi. Itu udah jadi mereka udah sama-sama ngerti gitu. Oh gitu. Jadi ini hanya ini ya. Nah, makanya gini ya, di sini ada child, ada children. Coba deh, child sama children tetap ya sama ya, pakai apostrof S ya. Berapa benar? Kenapa kira-kira? Udah ketebak belum? Soalnya children. Kalau itu kan child, itu children. Ya, Kalau child mah itu mah sendiri. Kalau ya benar. Child sendiri, children kan banyak kan. Kenapa children tetap ada apostrof S nih di sini? Udah ketebak belum sama kalian? Karena apa ya? Kenapa coba? Edat mah, Pak. Oke, kita lihat ya. Child. Child itu kan sendiri ya? ya Pak, benar. Kalau banyak kan jadi apa? Children. Nah, coba deh kalian perhatikan ya. Ini sheriff sendiri. Kalau banyak, sheriffnya jadi sheriffs. Ya nggak sih? Baby sendiri. Kalau banyak, babynya jadi babies. Tapi ternyata tidak dengan childs. Child itu tidak jadi childs. Tidak jadi ini loh. Tidak jadi childs. Oh, sebentar ada yang keluar. Tidak jadi child. Tidak jadi childs maksudnya. Tidak ditambahin S. Tapi child itu berubahnya menjadi children. Ya. Jadi nggak ada tuh anak-anakku, my child. Jadi nggak ada gini nih, child. Loh Pak, kok begitu? Iya, orang Inggris nggak tahu nih, beda-beda kayak begini. Sama juga seperti mouse. Mouse kan satu ya. Kalau banyak tidak jadi mouses ternyata. Tidak jadi mouses. Tapi jadinya malah jadi mice. Gitu. Malah jadinya, iya malah jadi mice. Nah ini untuk tahu ini, taunya dari mana? Ya mungkin nanti kalian harus banyak baca ya. Gitu, mouse jadi mice. Ini jadi ada kata-kata yang ternyata kalau itu banyak dalam bahasa Inggris tidak berubah menjadi ditambahin S, tapi memang berubah kata-katanya. Contohnya child. Dari kata child menjadi children. Terus mereka punya apa sih di sini? Mereka punya scarf ya? Ya, benar. Scarf. Dan di sini mereka punya scarf juga. Cuma penulisan scarf-nya karena banyak jadinya scarf pakai VES. Tuh, kita perhatikan di sini ada bedanya. Scarf dan ada bedanya. scarf gitu kan ya? Jam 11 lagi. 11. Bentar ya Bapak tambahin dikit nih. Bu Chandra udah ada belum ya? Luring. Belum. Luring. Oh, luring. Oke. Nih, sekarang ada child scarf sama children scarves. Kalian bisa lihat nih di sini. Truk. Udah komplit belum sih ini kalau untuk menunjukkan kepemilikan? Indonesia. Sudah benar belum? Sudah. Belum kan? Ya. Harus ditambahin apa? Apa sih tadi yang apa tadi? Apostrof. Apostrof. Petik gitu teh, apostrof teh petik ya. Apostrof S gitu ya. Ini juga sama. Children juga sama. Kalau untuk menunjukkan ini punyanya anak-anak ini, maka tambahin apostrof S. Beres? Ya udah beres. Ya. Pak, perlu dihapus nggak S di sini? Nggak perlu. Kan ininya lihat huruf N. Kalau ini babies di sini dihapus gara-gara supaya bacanya nggak gini loh. Supaya bacanya tuh nggak babies gitu. Ngerti nggak? Kan kalau ini babies ya, ditambahin S lagi. Jadi boros gitu maksudnya. Babies Makanya mereka bilang, oh kalau yang ini udah dihapus nih karena udah ada S-nya, cukup apostrof aja. Tapi kalau children, ini kan banyak kan, hurufnya juga children, N, huruf belakangnya ya, huruf belakangnya N, maka ya udah children saja. Makanya di sini kita bisa bedakan nih, lihat nomor 1 itu sheriffs, ini 1. Sheriffs-nya banyak kan, tapi S-nya nggak ada ya.
Baby 1, ini many. Babies ini many. Child 1, children's banyakan. Tuh, beda ya. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Ya, yang membedakan tuh ini karena baby ini kalau banyakan jadinya babies nih. Di sini ada S. Supaya nggak kagok, S-nya dihapus gitu. Sheriff pun sama. Sheriff itu sendiri nih, sheriff. Ternyata kalau banyak jadi sheriff. Ini kan prinsipnya apostrof S nih, apostrof tambahin S. Nah, supaya nggak kagok, supaya nggak jadi sheriff tadi, tambahin. Nah, oke, kalau gitu S-nya aja deh dihapus gitu. Jadi sheriff's badge. Oke, ada pertanyaan sampai sini? No. No? Ngerti? Insya Allah. Insya Allah ngerti ya? Oke, kalau ngerti alhamdulillah. Silahkan seperti biasa kalian bisa foto dulu dan nanti dicatat di dalam bukunya juga tidak masalah ya. Bapak tadi aku warna-warni ya, bukannya Pak? Kenapa? Tadi ada warna-warni gitu Pak? Warna-warni di mana? Ya kayak di layar aku gitu. Kita ada HP nih. Gimana maksudnya gimana tadi Kak? Ya, maksudnya ada warna-warni gitu. Warna-warni di mana? Ya. Bapak nggak ngerti warna-warninya di mana? Yo. Jadi kan nge-lag. Oh, jadinya nge-lag. Nge-freeze-nya kocak. Oke ya. Nih. Bentar Bapak rekam dulu absennya. Oke. Sip. Oke deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak apa, insya Allah. Nggak ada. Ngerti ya, gampang ya materi di bab ini ya. Ternyata agak Ya Allah. Paling nanti ini kenapa harus di screenshot? Nanti biar kamu bisa dicatat ulang. Jadi mencatat itu supaya lebih ingat aja sih gitu. Dan nanti juga jadi syarat ulangan lah. Oh ya, berarti ini anak mengikuti pelajarannya dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Kalau begitu kita tutup saja dengan hamdalah kalau tidak ada pertanyaan, kecuali kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pulang. ya. Sekarang silahkan bahasa Indonesia luring ya, berarti ya. Luring apa? Ya, luring. Di luar jaringan. Ini udah di screenshot belum? Udah Pak. Udah dikirimin di grup ini Bapak. Ya, dikirim ya. Buat dicatat itu teh. Oke, Bapak clear drawing kalau gitu. Nih, oke. Ya. Kalau gitu ini di end saja ya, sama apa ya? Ya Pak, siap. Apa? Oke, saya sudah tes. jangan. Jangan. Jangan Pak. Kasih aja kompetisi siapa aja. N aja Pak, N. N aja. Ya sudah. Aja lah. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk absen 25 sampai 32 setoran suratnya ya. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.